teman-teman, gimana kabarnya nih? Udah lama nih. Udah 2 minggu. Ya, biar nggak kelamaan kita lanjut. Billy, kita bisa mulai. Oke, Kita jadi kita mulai ya topik teman-teman. Jadi topik kali malam ini adalah 2D atau 3D workflow. Nih, jadi kan ini karena gue yang mencetuskan tema ini, jadi kayak gue yang terbeban untuk men-sharekan topik ini. Jadi alasannya karena emang banyak yang nggak banyak juga sih, kayak ada orang yang tanya gitu kayak 2D-nya kalau gambar gua gitu kayak 3D-nya sampai segimana gitu kan, 2D-nya segimana gitu. Jadi gua share pengalaman gua yang sebenarnya dari pas COVID itu ya, gua belajar 3D itu sampai sekarang gitu. Jadi ini workflow yang baru gua bikin gitu istilahnya ya. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi ini sebenarnya nggak ada istilah pastinya. Tapi ini step-step yang bukan step sih, apa ya, kayak workflow yang gua pakai ini ada 5 ini nih sebenarnya. Bukan 5 tahap juga sih, kayak 5 tipe sebenarnya. Jadi ada full 2D, terus yang presentasi ini biar ini aja sih, kayak apa? Biar kebayang aja lah sih. Sebenarnya presentasenya sih nggak ini banget. Nah, tapi eh jadi kita ini dalam 5 apa? Apa ya ini? Workflow ini bisa pilih salah satu sebenarnya, atau 2 atau 3 gitu. Pokoknya dulu itu gue kalau di Polar Engine juga sama freelance buat Magic apa, gue selalu yang paling atas, yang full 2D ya, soalnya gue sama sekali nggak bisa 3D gitu. Nah, terus begitu pas COVID datang itu kan gue di rumah nih, terus kayak emang pengen nyobain 3D kan, jadi gue belajar gitu, belajar Blender lah ya. Jadi belajar di CGMA, terus juga cari tutorial sendiri di YouTube. Nah, jadi terus gue coba integrate 3D ini ke kerjaan gue gitu. Mainly Magic sih yang paling bisa ya. Kalau kayak Space Art gitu bisa, tapi mungkin nggak bakal segimana gitu. Kita bahas aja ya. Jadi pokoknya ada 5 ini aja nih. Jadi hopefully ntar by the end of the session gitu, kayak kalian bisa bayang gitu, kayak kurang lebih kayak bisa integrate 3D-nya tuh sampai segimana gitu istilahnya ya. Oke. Yang pertama itu tadi kan full 2D ya. Workflow-nya straightforward sih kayak gini. Ada Fajar. Fajar. Yoi, barusan sampai rumah nih. Oke. Lanjut. Sip. Wih, mantul. Lanjut ya. Jadi full 2D ini ya biasa nih workflow-nya, kayak sketsa gitu, alternatif sketsa, terus kayak udah approve, masukin color, terus warna ya biasa lah, kayak nggak pakai 3D sama sekali gitu. Kalaupun pakai 3D itu paling kayak cuma dari Sketchfab aja lah gitu, kayak buat reference. Terus paling kalau reference tambahan tuh foto lah ya, kalau misalkan perlu gestur tangan mau gimana pakai foto gitu. Terus kayak muka ini kan kayak apa, kucing ya, atau harimau atau macan whatever, nah ini pakai reference foto gitu. Drapery gitu, foto gitu. Itulah kayak ini yang gue lakukan dari dulu sampai sekarang. Juga ada yang nggak selalu gambar gue pakai 3D, kayak kalau misalnya gue pengen 2D pakai full 2D gitu, gantung mood aja sama ke ada waktu atau enggak gitu istilahnya gitu sih. Jadi gitu. Nah, ini udah color ya, render biasa gitu ya, udah tau lah istilahnya. Sekarang ini workflow yang paling lumrah gitu, terus sampai final udah semuanya di Photoshop full, jadi udah nggak ada yang aneh. Nah, berikutnya adalah next. Ini 25% atau kayak minim 3D istilahnya. Jadi
yang gue sebut minim ini benar-benar kayak 3D ini cuman reference istilahnya, jadi kayak nggak dipakai segimana banget sebenarnya gitu. Jadi gambar yang gue pakai ini kan sketsa udah ada nih, kayak sketsa nggak pakai 3D sama sekali gitu, kayak gestur biasa dari blok-blok terus kayak dirapin gesturnya, terus kasih value, kasih klien, terus udah approve, bikin reference ini buat lighting ya. Ceritanya ini juga pakai human generator nih, gua humannya jadi nggak bikin pakai add-on gitu. Tapi misalkan pakai Dash itu yang biasa terkenal ya, free juga gitu, nah itu juga bisa pakai karakter creator satu apa juga bisa gitu, pokoknya yang macamnya lah gitu. Nah ini bikin posenya yang mirip supaya buat lebih akurat gitulah istilahnya ya. Terus lightingnya juga bisa diatur, jadi kayak moodnya udah mau tahu lah gitu, mau dari bikin sketsa aja sebenarnya udah tahu kayak mau dari depan dari atas gitu. Terus kayak yang ini tinggal ngikutin aja, jadi bikin lebih akurat. Ini yang kanan atas juga gue kayak orangnya ada dua kan, yang satu metal itu kayak gue sekalian aja kayak apply tekstur material metal aja biar kayak gue tahu nih kayak pantulannya kayak gini. Jadi kayak pas karakternya di armorin ini jadi kayak udah akurat gitu ceritanya. Padahal sebenarnya cuma gini doang, kayak gak ada yang aneh-aneh. Kecuali mungkin wingnya gue bikin, tapi ini kayak minim banget sih, kayak gue bikin cuman curve gitu satu, terus copy yang banyak terus dijejer gitu. Kayak itu baru ingat nonton Wonder Woman yang kedua ya nggak salah, dia kan pakai wing gitu juga tuh. Nah gue terinspirasi dari situ terus kayak bikin kayak gini, cuman copy doang, jadi kayak nggak ada aneh nih. Jadi kayak ini 3D modelingnya sangat minim, jadi kayak lu belajar sehari Blender gitu kayak pasti bisa gitu ya, harusnya sih. Jadi kayak langit juga paling skybox ini gue inget, jadi kayak nggak ada yang aneh. Jadi tetap banyak part yang di paint ya, kayak gedung ini paint, terus langit paint, kostum juga cuma ambil material aja banyaknya yang di paint gitu. Terus kayak banyak yang lighting yang diubah-ubah juga gitu, nggak ambil plek-plek banget gitu. Terus gestur juga lebih ngikut ke sketsanya sih ya dibanding ke 3D modelnya, karena agak kaku gitu ya. Yang sketsanya kayak lebih masuk, jadi kayak gua ambil setengah-setengah gitu istilahnya gitu. Ini 5% ini yang paling mudah, jadi istilahnya kayak sering juga sih gua pakai kayak misalkan buat pose aja gitu. Sering kan kayak orang sekarang juga kayak di Clip Studio Paint juga ada nggak salah kan kayak fitur pose 3D gitu kan. Terus ada di website juga yang free gitu. Nah itu salah satunya juga kurang lebih kayak gini. Jadi gue juga nggak terlalu paint over di atasnya, jadi lebih banyaknya gue paint lagi dari awal. Jadi mukanya ya mungkin gue nggak ingat ini gue pakai mukanya atau enggak, tapi lightingnya sih mirip banget. Jadi itu udah hard reference gitu. Ini yang 25%, ini yang paling mudah nih. Tapi ini udah ada tree-nya, udah kerasa ya. Hasilnya aja udah lightingnya udah lumayan akurat. Tuh. Nah, berikutnya ini yang 50% nih. 50% ini berarti setengahnya udah modeling ya. Selain yang human tadi, kayak ini udah introduce modeling yang lebih lanjut istilahnya. Nggak lanjut juga sih, ini kayak basic lah. Jadi kayak hal kayak yang biasa susah digambar itu kayak misalkan hard surface object gitu ya. Itu bisa kalau di modeling kan lebih mudah ya. Hard surface itu yang kayak kotak-kotak atau yang kayak bentuknya jelas. Nah itu di 3D karena mudah, jadi gue lebih pilih bikin itu di 3D gitu dibanding gue gambar ya. Nah jadi awalnya itu sketsa kayak biasa, atau biasanya udah kadang-kadang gue udah bikin posenya dulu di 3D ya. Jadi ntar tinggal bikin sketsa based on itu aja, dibikin lebih luas gitu ya. Kan kalau 3D kan kadang-kadang agak kaku gitu ya. Jadi harus
kalau di drawing bisa gimana gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kadang 3D base, kadang langsung sketch, sama aja. Nah itu habis udah approve baru bikin model 3D-nya. Atau yang sebelumnya tinggal dibajuin rough aja. Jadi kayak ngeliat yang tengah ini si ceweknya kan kayak sebenarnya lower body-nya agak bugil ya. Tapi gue di belakang ada kayak kostum tambahan gitu. Kayak itu karena gue males riggingnya gitu. Bukan riggingnya sih, kayak males gue tempelin lah. Gue pokoknya cuma mau ambil warnanya, mau ambil value-nya, terus gue simpannya di situ dengan skema lightingnya sama gitu. Hasilnya kan gue bisa simulate sendiri kan di kanan ini. Jadi color itu kayak value-nya udah benar, warnanya udah benar gitu. Kayak nggak usah capek-capek gitu. Nah ini juga lumayan mudah ya kalau kata gue, kayak soalnya workflow ini nggak perlu lu kayak jago banget 3D modeling itu, karena ini juga beberapa ada yang gue ambil dari internet nih, kayak belt ini nggak salah gue ambil nih dari free resource gitu ya, apa dari Turbo Squid tuh di mana gitu, kayak beli kostum atau apa terus kayak ada beltnya gue ambil aja gitu. Kadang-kadang gitu. Terus kayak bajunya juga kayak ini saya nggak bisa gue zoom sih. Kalau gue zoom sih ini culun banget, pokoknya kayak baju yang gue paint materialnya kayak jadi gold-goldan gitu. Pokoknya gitu doang sih. Terus kayak lagi ya, ininya sih gauntletnya juga ini kan kayak ngasah gitu. Terus kayak armor pundaknya itu kayak muka aja gue simpan situ, sculpting muka terus kasih plate gitu. Pokoknya kayak 3D modelnya tuh kayak jadi-jadian aja gitu ya, bukan yang kayak pokoknya kalau orang 3D menangis melihat ini gitu mungkin. Gitu. Tapi kayak buku si wizardnya ini gue 3D model sih ya, soalnya ini kayak art surface kan, udah paling gampang gitu di Blender. Materialnya juga gold doang gitu. Jadi kayak gampang lah. Sisanya muka buat reference, jenggot karena agak sulit pasti kan kalau di 3D kan, rambut apa, jadi kayak lebih cepat digambar, jadi gitu ya. Ya itu jadi tadi urutannya habis 3D base, modeling rough costume, terus kayak set lightingnya mungkin nggak yang tadi kan, yang sebelumnya cuman satu cahaya doang ya, yang ini kayak udah bisa ada moodnya gitu, meskipun ini cuma karakter doang ya. Kalau background mungkin lebih terus skyboxnya apa kayak lebih involved lagi. Nah terus painting, fixing gesture, paint detail on clothes, jadi kayak tadi gue bilang ya, kalau udah 3D-nya kan agak kaku, jadi harus di fix lagi sedikit gitu. Terus kayak di painting kan ini kan 3D modelnya culun banget kan, jadi kayak paintingnya masih banyak lah gitu istilahnya. Jadi kayak kostumnya juga ngikutin konsep yang ini kan magic nih, jadi Wizard of the Coast udah kasih konsep artnya, kayak tinggal ikutin gitu, paint aja. Nah gitu, jadi banyak yang harus dirapin juga, jadi kayak 3D modelnya kayak hampir nggak ada itu istilahnya, walaupun trace-nya ada tapi udah nggak kelihatan gitu. Kecuali mukanya lah, kayak mukanya masih kelihatan 3D gitu. Tapi ceweknya lu lihat yang ini sih kayak jadi nggak kelihatan ya, cuma kayak mukanya kayak melotot gitu, terus kayak gua harus make up lagi di sini, terus matanya dibikin kayak lebih cakep gitu, terus ada eyelinernya gimana, jadi itu dipermak gitu, harus dipermak lagi. Itu tergantung 3D modelnya juga sih. Kalau ini kan gua pakai human blender generator ya, jadi kayak seadanya aja. Kalau misalkan 3D modelnya lebih bagus gitu, kayak beli yang lebih mahal ya, itu ya lebih bagus, jadi kayak permaknya lebih dikit. Oh ya, tahun ini juga free ya, nggak free gitu, jadi kayak gue beli gitu. Tapi kata gue ini kayak best investment berapa ya, $60 atau $80 gue ingat ya, pokoknya gitulah, kayak sangat membantu. Ini yang 50%. Coba yang 75% ini
udah jelas ini 3D-nya lebih involved. Ya, jadi jadi 2D-nya masih ada, tapi kayak nggak sebanyak, nggak lebih sedikit ya paintingnya gitu. Karena kalau lihat ilustrasinya sebenarnya bagian besar udah pas di 3D mockup itu udah kelihatan banget kayak gitu. Meskipun gue adjust lagi lightingnya, terus kayak depth-nya gitu. Terus gue tambah orang-orang yang kecil-kecil ini ya karena gue males ini aja bikinnya di yang 3D. Jadi kayak kalau normalnya sih gue bikin juga, tapi kalau tadi kemarin malas aja, jadi kayak udah aja di paint lah cepet gitu. Jadi nah ini udah include background, terus kayak ini ada Dino juga gue download yang free. Terus banyak ya kayak yang orang yang bikin T-Rex gitu, terus kayak modelnya bagus, terus udah ada riggingnya gitu kan. Jadi gue tinggal paint aja kayak skinnya berdasarkan konsep art yang udah dikasih gitu. Terus kayak jadi tinggal gue bikin kostum-kostum buat si giantnya ini, kayak helmnya, terus kayak armornya ini kan. Meskipun beda-beda dikit sih terus hasilnya, cuman kurang lebih lah, kayak gue juga bukan modeler yang jago banget, jadi secukupnya aja. Terus jenggot juga gue males bikin, juga kasih value putih doang di lagunya, pokoknya ntar kayak gitu aja pokoknya, jadi nggak usah perfect banget. Background juga gue ambil dari aset-aset apa ya, pokoknya yang game ready gitu, batu-batu gini kan. Nah ini tinggal gue warp aja juga bisa gitu. Warpnya di Blender tapi bukan di Photoshop. Jadi kayak satu batu tuh bisa jadi banyak karena bisa di kotek-kotek, terus bisa ditarik-tarik gitu. Pokoknya murah banget lah bikin gambar ini gitu. Secara aset ya, secara nilai aset gitu. Terus itu udah masuk paintingnya udah gampang karena semuanya udah figure out kan. Paling tinggal moodnya diubah. Terus ya di paint lagi sih, kayak ini konsepnya masih agak beda si T-Rex-nya, jadi kayak paint over lagi. Terus giant-nya juga dikasih detail-detail, armornya lebih detail, terus disesuaikan sama konsep si orang-orangnya. Oh ya, gue lupa juga lighting juga di sini udah lebih ini sih involved ya. Jadi kayak kalau misalkan tadi cuman kayak 2 cahaya gitu, misalkan gue pengen 2 cahaya udah. Kalau yang ini karena ini udah ilustrasi, jadi gue harus pakai teknik sinematografi ya, kayak ada blocking, ada apa, itu gue jelasin di tutorial yang lighting yang di traktir. Jadi kayak sinematografer atau videografer, sinematografer itu ya biasanya pakai teknik blocking ini buat kayak kalau lampu itu kayak nggak mau kena semuanya, jadi kayak ada beberapa part yang bisa diblok gitu pakai flag namanya, istilahnya flag. Jadi kayak kotak hitam atau apa atau bulat buat ngalangin cahaya gitu. Jadi gue bikin supaya fokus cahayanya itu di si giantnya gitu. Jadi kayak batunya nggak mau terlalu terang, belakangnya nggak mau terlalu terang gitu. Nah ini kemudahannya 3D ya salah satunya di situ ya. Jadi kayak lighting ini salah satu yang paling seru karena bebas gitu berputar-putar, terus kayak kita jadi optionnya tuh banyak ya. Misalkan kalau gue biasa full 2D itu, gue punya kayak lighting yang gue paling sering pakai gitu, kayak dari atas lah atau 3/4. Nah kalau misalkan 3D ini meskipun gak jauh-jauh beda ya, kayak lu bakal setting lightingnya kayak gitu, tapi lu bisa putar-putar sedikit gitu untuk tahu mana yang best angle-nya atau best lighting-nya gitu dari cahayanya itu gitu. Terus kayak blocking-blockingnya lu bisa kayak kayak gini kayak gitu kayak bisa lebih explore gitu. Nah tetap kayak udah 75% 3D ini juga tetap fixed gesture, kayak soalnya dikit aja kayak kurang rotate dikit maka agak kurang,
kurang apa ya, kurang luwes lah istilahnya gitu. Terus ini kalau di tahap ini gue udah paint over nih. Biasanya kayak gue nggak pernah repaint ya, soalnya semakin banyak 3D yang dipakai berarti semakin banyak waktu yang gue spend kan. Jadi kalau makin banyak waktu yang gue spend, kalau gue repaint kayak percuma dong, gue kayak ngulang lagi gitu, nggak produktif. Jadi kayak lebih baik gue paint over, meskipun kayak gue biasanya di blur lagi, blur atau median lah, nggak salah, bisa dua-duanya tergantung lihat efeknya gitu. Kayak bisa blur atau median biar teksturnya nggak terlalu 3D, karena gue pengennya tuh yang lebih painterly hasilnya, tapi dengan lighting yang lebih realistik istilahnya gitu. Oke, jadi nata kira tuh dirapin termasuk artifak-artifak 3D-nya dan tekstur-tekstur yang terlalu over itu dirapin semuanya. Terus kayak yang nggak mau terlalu kelihatan, nggak mau terlalu kena exposure, kayak dirapi-rapin semuanya. Terus sama finishing ini 75% ya. Lalu berikutnya nih full, pelangi. Full 3D ini emang benar-benar kayak dari awal udah 3D aja gitu. Meskipun gue tetap bikin sketsa sih ya, karena emang gue suka bikin sketsa. Tapi bisa kalau nggak bikin sketsa, kalau misalkan modelingnya jago, ya kayak cepat blockingnya gitu. Tapi kalau gue tetap suka bikin sketsa, lagian harus emang kayak gitu workflow-nya dari klien gitu. Emang harus ada sketsanya begini, jadi kayak cepet aja. Gue kan bikin sketsa bisa sehari atau 2 hari lah gitu. Jadi kayak cukup lah waktunya gitu. Dibanding bikin 3D 2 hari gitu, tapi hasilnya nggak tahu gitu gimana. Nah, jadi kayak sketsa terus berikutnya langsung bikin 3D-nya gitu. Ini karena gue pakai full 3D emang karena ini kayak sangat environment ya, jadi cocok banget karena gue lihatnya aja udah malas nih gambarnya ya, kayak banyak benda-benda geometris, terus kayak ada crowd ini. Terus gue mikirnya ini sangat mudah di generate di Blender gitu, jadi ngapain gue gambar capek-capek. Jadi gue pakai full 3D meskipun di akhir ada banyak adjustment dan retouch lagi di Photoshop ya. Tapi itu gue nggak painting sama sekali, cuma kayak buat just moodnya di level-level gitu. Ini yang lu lihat di tengah ini udah render dari Cycles Blender nih, udah rendernya, jadi kayak nggak diedit lagi. Kalau dibandingkan sama finalnya kan nggak terlalu jauh ya. Sebenarnya kayak bedanya kayak ya sama ada Mikunya, lihat. Nah, Miku juga ini render 3D gitu. Terus tinggal paste di tengah gitu, kayak di clipping mesh selesai gitu, sama di kiri kanannya. Terus ini paling warna diganti, ternyata kliennya mau light sticknya warna hijau gitu kan, gampang kan, tinggal color range apa. Terus kayak udah, ini cepet banget, nggak salah gue bikin. Terus kliennya aja sampai kaget gitu, kayak lu yang pertama gitu, kayak submit, kayak ya gue bilang gue pakai 3D jadi kayak cepet tuh. Kayak set ini kayak cuma kotak-kotak aja gitu, jadi kayak cepet banget bikinnya. Nah, ini adalah full 3D. Biasanya kalau gue sih jarang pakai ini ya, soalnya ini dapet yang pas aja. Kecuali kalau misalkan artis-artis yang emang jago banget 3D-nya, kayak misalkan Stone gitu. Kalau search di internet, dia kayak gambarnya tuh kayak realistik banget istilahnya, atau 3D banget. Nah, itu dia biasanya full nih 3D-nya, atau kayak jauh gitulah 3D-nya. Jadi kayak dia bikin model tuh modelnya udah bagus kayaknya gitu. Nah, jadi sekarang Anda mau pilih yang mana gitu. Nah, pertimbangannya ada banyak. Sebenarnya nggak gitu banyak sih. Jadi ini gue yang
pros sama cons yang gue ingat aja sih. Yang gue ingat kalau misalkan kita bahas satu-satu ya. Yang full 2D itu ya prosnya itu steril. Steril tuh maksudnya kayak rasanya tuh kayak gue painting beneran gitu, tau gak sih? Kalau misalkan 3D tuh buat sebagian orang tuh ada yang kayak ini cheating nih gitu, kayak rasanya tuh kayak nggak painting, soalnya kayak apa ya? Lagian lo tuh juga bisa ambil ini kan kayak ambil aset dari internet, misalnya lo perlu pohon terus kayak lo ambil dari internet yang free gitu, banyak banget pohon tuh di internet, terus kayak ngapain gue bikin gitu kan, terus ambil itu kan kayak lo apa ya, secara nggak langsung kayak lo ambil punya orang meskipun itu legal gitu kan. Nah itu bisa at times feel not sterile gitu. Nah kalau painting kan lu nggak gitu kan, kayak lu gambar pohon lu pasti gambar dari nol gitu. Kalau misalkan lu ambil gambar orang malah kadang lebih lama ya, misalkan ambil siluet pohon pun kadang-kadang lebih susah dibanding lu gambar sendiri gitu, kayak prosesnya gitu. Jadi itu menurut gua sih pros. Jadi kayak seandainya gambar lu tuh gambar lu gitu, kayak full gitu. Kayak itu suatu yang fulfilling menurut gue. Pros yang kedua adalah stylenya fleksibel. Kalau misalnya lu 3D semakin involved, maka cenderungan lu semakin gambar semakin realistik tuh lebih tinggi ya. Jadi kayak kalau mau yang agak nyeleneh gitu itu agak sulit di 3D ya, meskipun bisa. Tapi it takes much more time ya untuk bikin yang se-stylized itu dibanding lu mau yang realistik. Karena realistik lebih mudah untuk 3D ya, karena dia itu lebih powerful untuk realistik gitu. Jadi style itu ya. Terus prosnya itu jelas no 3D experience required, meskipun harus tahu Photoshop. Karena itu consnya get good. Jadi kayak kalau kita mau full 2D bagus ya harus jago paintingnya. Meskipun di percentage yang lain pun juga harus jago ya. Cuman 2D itu kayak lo lebih susah nge-cheatnya, istilahnya tanda kutip nge-cheatnya kalau lo kayak lacks fundamental gitu. Itu full 2D. Kalau move ke yang 20% itu yang tadi yang gue bikin orang doang, orangnya jadi reference lighting. Nah itu cepet dan bagus untuk reference saja ya, fast reference, makanya cepet, soalnya generate dalam 10 menit udah jadi gitu, tinggal di posting gitu, terus kasih cahaya selesai, kayak lu udah dapet reference lighting dan anatomi yang correct istilahnya. Meskipun kadang kalau modelnya unhinged gitu kayak lu ditarik terlalu jauh terus jadi sampai ini gitu, kayak tangannya patah atau apa, itu jadi bisa salah anatominya ya, maklum lah kayak ini 3D gitu. Tapi kalau misalkan lu pakainya nggak terlalu berlebihan gitu, bisa jadi anatominya kelihatannya benar semuanya gitu. Muka, badan, otot bisa bagus. Yang kedua itu can cover your lack of fundamental, jadi kayak kesannya lu jago kalau misalkan pakai reference ini, kesannya gitu. Jadi kayak, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya ilustrasi itu kan bikin gambar yang cukup kompleks ya. Kayak gue nggak cuman kayak bikin satu karakter udah gitu, kayak banyak hal yang harus dipelajari. Jadi kayak kalau misalkan lo baru belajar gambar terus kayak lo mau coba pakai 3D ini, it's okay. Jadi kayak jangan mengira kita ilustrasi harus sangat jago gambar dulu baru kita belajar digital painting. Jadi kayak dengan 3D ini bisa sedikit menjembatani lah, kayak atau mengurangi kesulitan kita gitu lah ya. Kayaknya gitu yang 25% ini ya. Karena 3D-nya ini minim, jadi kayak kita masih bisa stylenya lebih painterly, lebih fleksibel ya. Karena kalau tadi kan lo bisa lihat, meskipun gue end resultnya tadi itu lihat sebenarnya udah agak 3D sih ya kelihatannya, udah agak, meskipun banyak aspek yang kelihatan painted, tapi
karena lu cuman misalkan cuman stylenya anime nih sebenarnya atau kayak semi realis gitu, tapi kalau pengen lighting yang lebih ini aja gitu, lebih agak eh, kelihatannya benar gitu istilahnya. Nah, ini bisa jadi buat kalian karena ini cepat, terus kayak nggak perlu skill yang gimana, skill Blender yang gimana amat gitu, modeling juga nggak perlu, tapi kayak ini udah available, terus kayak em, banyak free-nya gitu. Kalau misalkan nggak mau main human generator, bisa ada Dust 3D, ada 3D model yang free gitu. Nah, ini sangat terjangkau dan sangat mudah. Kayak tutorialnya juga cara pakainya banyak di YouTube. Ya, jadi sehari juga bisa. Fontsnya ya still a lot of painting needed, jadi tetap harus jago ya. Jago paintingnya maksudnya. Terus figure will look rigid if you can't pose it. Jadi kayak posing itu ternyata tidak semudah yang Anda kira. Jadi kayak kalau misalkan nggak bisa bikin orang jalan pun bisa kelihatan kaku gitu. Karena kadang-kadang nggak tahu gitu yang mana yang harus di rotate, mana yang harus digerakin. Belum lagi tiap rig itu, tiap bones rig itu beda-beda ininya, cara kerjanya dan karakteristiknya. Jadi kalau misalnya gue pakai Human Blender generator sama gue pakai Dust, gue pakai CC, itu beda-beda kayak feel-nya gitu. Nah, jadi itu hal yang boleh sedikit lebih dipelajari. Itu sama posing juga ya. Gitu. Itu 25%. Nah, yang 50% itu yang mana tadi ya? Nah, yang ini. Yang ini yang udah ada sedikit modeling. Nah, karena udah ada modelingnya, jadi kayak referensinya jelas lebih akurat. Ya. Jadi bagus buat kalau misalkan ada objek-objek yang susah digambar kayak tadi gue bilang ya, kayak armor yang hard surface gitu, terus kayak atau armor yang lu nggak ngerti kayak angle-nya kalau dari bawah gimana nih bentuknya, atau dari angle tertentu kayak susah gitu ya. Nah, itu di sini bakal bersinar banget nih 3D ini, karena ini akan sangat membantu. Jadi kayak bikin armor seadanya aja, misalkan lu armor pundak gitu, nggak ngerti dari bawah gimana gitu gambarnya, nah bikin aja seadanya gitu, yang nggak usah terlalu detail, tapi kayak udah siluetnya udah cukup menggambarkan gitu. Nah, lu tinggal kotek-kotek gitu udah jadi bener. Plus sama lightingnya, jadi kayak detail-detailnya nggak usah khawatir, nggak usah lu capek-capek bikin di 3D. Lu tinggal paint aja di Photoshop, tinggal render atau screenshot, malah nggak usah di render, masukin Photoshop terus lu bikin di Photoshop. Nah, yang 40% ini lu udah bisa repaint sih gitu. Jadi kayak nggak harus lu lu udah bisa paint over, nggak harus lu repaint maksudnya. Jadi lu udah setengah jalan situ, terus misalkan modelnya udah agak bagus nih, lu bisa mulai repaintnya di situ gitu. Ngapain kayak lu paint over lagi. Tapi ini case by case ya, kadang-kadang gue juga repaint, kadang-kadang gue paint over, gantung. Cuman emang repaint itu hasilnya pasti lebih bagus dibanding paint over ya, secara estetik, karena paint over itu bikin 3D-nya tuh lebih kelihatan kalau dibanding repaint. Kalau repaint itu kayak lebih painting gitu lah istilahnya. Kalau menurut gue ya, lebih bagus hasilnya dibanding langsung paint over. Ya gitu. Terus less hard thinking. Jadi kayak maksudnya itu hal-hal yang sulit sudah dipikirkan di 3D. Jadi kita nggak usah terlalu mikirin kayak perspektif lah gitu, kayak gitu nggak usah terlalu ribet di 2D. Soalnya di 3D udah ada gitu. Kayak kalau lu pengen dari bawah tinggal di rotate dikit kameranya, kalau misalnya di atas rotate dikit kameranya. Kayak perspektif udah kayak buang aja gitu. Tapi tetap lu harus kayak frame itu yang paling bagus, paling gitu doang. Gitu. Fontsnya ada. Fontsnya itu kalau udah modeling gini udah pasti kayak lu berkutat YouTube buat nyari tutorial, karena modeling itu udah lebih susah gitu istilahnya.
apalagi kalau lu punya rapi. Cuman buat kerjaan seperti kayak gua ini yang Illustrator, jadi kayak final end produknya bukan 3D modelnya kayak gue, jadi bisa lebih serampangan bikin 3D modelnya, jadi bisa ngasal-ngasal gitu ya, nggak usah polinya nggak usah bagus, terus nggak usah yang rapi-rapi gitu. Nah itu tetap harus belajar tutorial 3D modeling di internet. Jadi agak sulit misalkan spend sehari 2 hari doang untuk pelajari ini. Tapi bisa mungkin kalau yang udah pelajari 3D software lain terus pengen belajar Blender itu mungkin bisa. Terus cons yang kedua ya spend more time in 3D. Jadi karena ini 50% ya, jadi ini gue seharusnya nih 50% 2D, harusnya 3D ini. Nah tapi kalau lebih gitu ya, ini bisa gue edit gak sih? Nah udah benar. Nah jadi 3D ya, kalau misalkan spend time di 3D itu sebenarnya bukan plus minus ya. Berarti ya namanya bikin ilustrasi kan lu ada time frame-nya ya. Misalkan lu seminggu deadline-nya misalkan jadi 1 ilustrasi nih. Nah, kalau misalkan lu 3D-nya kurang jago misalkan, tapi lu pengen involve lebih banyak di 3D nih, 50% misalkan. Maka time frame lu udah pasti bakal ngaret. Soalnya kayak lu bakal spend waktu yang lama di 3D ini. Apalagi misalkan ada nge-crash, terus ada hal yang lu nggak bisa gitu. Nah itu bakal memperpanjang jam kerja lu gitu. Which is itu adalah suatu cons. Soalnya lu jago banget gitu ya, kayak 3D lu cepet. Nah berarti ini udah bukan cons lagi, ya udah. Kayak lu kalau involve 3D pasti lebih cepat. Ketika text time cleaning yang masih 3D, jadi karena 3D-nya mungkin kayak serampangan gitu, yang gue lihat kayak yang gue bilang tadi, jadi pasti pas di 2D itu kayak banyak cleaning up-nya gitu. Kalau misalkan lu paint over ya, kalau misalkan repaint beda lagi ceritanya, pasti lebih cepat. Oke, kita move ke yang 75%. Ini ya, ini yang udah 3D-nya lebih involved, jauh lebih involved. Nah, pros-nya adalah karena 3D-nya lebih banyak, which is semuanya udah di situ ya, kayak lighting, komposisi juga, warna, form, background, semua foreground udah jelas, monster ada, karakter udah ada. Udah pasti itu jadi kayak market kecil lo, jadi kayak istilahnya semuanya udah situ lah gitu. Ya kayak lu foto terus lu tinggal touch up gitu. Nah ini yang sering gue pakai sekarang sih ya, 75, sebenarnya 50 sama 75 sih. Jadi gue modeling terus orangnya udah full kostum nih ya, meskipun misalkan kostumnya nggak persis banget ya, itu tergantung kemampuan modeling orangnya gitu. Kalau misalnya gue kan nggak sejago itu, jadi kayak tapi udah dari situlah formnya udah ada, terus value-nya udah ada, terus warna udah jelas kayak gitu. Ini 75% nih. Nah ini bagus kalau misalkan lu nggak bisa gambar specific subjects ya, atau terlalu malas. Misalkan lu nggak bisa gambar kuda nih, terus kayak ya udah kayak di internet kan banyak kuda nih kayak yang udah full rig, terus udah full texture, terus kayak game ready malah, jadi kayak polinya udah bagus. Nah itu tinggal drag drop aja di gambar lu gitu ya. Sebenarnya kalau bisa bilang cheating agak ya, cuman dalam bidang ilustrasi ya speed tuh salah satu yang matters gitu. Lagi misalkan lo udah bisa gambarnya sebenarnya, cuman kayak lo mungkin males atau kayak ada workflow yang lebih cepat gitu, kayak lo bisa pakai aja kuda yang ada gitu. Kan nggak mungkin lo 3D model kuda dari nol lagi kan, kayak sangat tidak produktif gitu. Jadi nah ini bagus kalau lo tinggal langsung drop aja gitu, karena ini semuanya udah hampir full 3D, maka ya estetiknya
jadi lebih realistik, bisa lebih realistik karena semuanya udah figure out ya. Ini menurut gua pros, tapi sebenarnya bisa jadi cons juga ya. Nanti kita bahas lagi. Lalu face and generating background, seperti yang gue bilang ya, karena background itu apa ya, banyak yang bisa di download asetnya. Batu banyak, terus pohon banyak, terus kayak lu mau gedung cuma kotak doang, lu tinggal generate persegi panjang, terus kayak kasih tekstur misalkan gedung kantoran gitu, kasih tekstur apa window doang udah jadi. Itu cepet banget, gampang. Nah jadi cepet lah gitu. Nah consnya adalah spend at least several days doing 3D. Jadi misalkan lo 75% 3D ini ya sama, misalkan lo seminggu biasanya bikin gambar full 2D ini dari awal sampai akhir selesai gitu ya. Ya jadi kalau bikin gambar pakai 3D ya 75%-nya dipakai buat 3D ya. Which is sebenarnya investasi waktu sama aja gitu. Jadi kadang 3D ini bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama, tapi beda-beda ya gitu. Makanya harus bijak juga dalam pakai 3D ini. Jadi kalau misalnya lu kayak hal yang lu nggak bisa generate di 3D, udah aja kayak lu biarkan skill 2D lu yang berbicara gitu. Dibanding lu lama-lama kayak ketik tutorial sehari nggak selesai gitu, kayak ngabisin waktu gitu. Nah jadi kalau di 75% ini lo pasti bikin 3D-nya lebih lama, bisa berhari-hari. Kayak misalkan biasa lo kalau 2D itu sehari sketsa, terus hari kedua rough color, hari ketiga udah mulai render nih, terus kayak hari keempat, kelima, 6 kayak udah mau selesai gitu kan. Nah kalau misalkan di 75% ini kayak lo hari keempat masih bisa ngutak-atik 3D gitu, kayak progres gambar lo sendiri masih di sketsa sebenarnya, tapi kayak lo pengen involve 3D lebih lanjut, jadi kayak lo bikin modeling lah, terus kayak cari add-on yang cocok, terus kayak cari asetnya, terus kayak bikin ini itu gini itu. Nah itu udah cuma beberapa hari. Tapi biasanya kalau udah semua figure out terus masuk ke 2D itu lebih cepet juga gitu, tergantung kualitas model yang lo hasilkan di hari-hari sebelumnya tuh. Jadi ini bisa konsepnya itu, kalau misalkan lo kayak generate-nya 3D yang kurang baik, maka hasil berapa hari tinkering di Blender itu kayak wasted banyak gitu ya. Yang kedua konsepnya itu not painting over is a waste of time. Jadi yang kayak tadi ya, karena ini udah 3D-nya lebih banyak nih. Kalau gue balik ke 2D, maksudnya kayak gue balik repaint gitu, kayak jadi waktunya itu jadi kayak nambah lagi. Jadi kan meskipun 2D-nya bakal lebih cepet soalnya reference-nya udah plug jadi. Tapi yang ketiga juga spend time removing the 3D fill. Jadi kalau paint over itu ngabisin waktu, tapi kalau nggak paint over ngabisin waktu, tapi pas paint over karena itu render 3D-nya kelihatan 3D banget, tapi lo misalkan nggak pengen terlalu 3D nih, nge-remove-nya juga butuh effort ya. Kayak lo kalau gambar 3D kan nggak mungkin tajam-tajam gitu kan edge-nya kan. Nah kalau misalkan di 3D tuh edge-nya bisa sangat tajam gitu, kayak pixel per pixel gitu, soalnya dia rendernya apa adanya gitu. Terus kayak lighting juga kayak dia apa adanya kan. Kadang-kadang ada objek yang lu nggak mau kena cahaya, atau misalkan kayak tekstur yang lu nggak mau terlalu overexposure gitu. Tapi kalau di Blender ya di render apa adanya. Nah itu lo harus remove gitu. Nah itu tidak dibilang susah juga enggak sih, cuman perlu care aja, kayak spend time aja gitu buat melakukan itu gitu. Yang terakhir full 3D. Nah ini gue pun cuma melakukan sekali 2 kali saja. Jadi intinya ini dalam full 3D ini minimum atau no painting involved. Jadi kayak gambar yang gue tadi itu nggak ada unsur paintingnya, bisa dibilang kayak itu cuman apa ya, foto manip aja sih ya kan, kasih asap itu mah kan kayak
knowledge ini aja Photoshop gitu, kayak lu bisa kasih asap kayak hampir nggak ada paintingnya. Meskipun kayak si Chestone itu juga kayaknya sih ada yang di paint ya, kalau gua perhatiin beberapa part gambarnya itu pasti ada dikit brushstroke gitu, tapi biasanya nggak yang main fokusnya, jadi kayak samping-sampingnya bisa kurang ini kurang itu gitu. Kayak main fokusnya udah kayak perfect gitulah. Itu. Yang kedua, feels good if you hate drawing. Jadi kalau misalkan ini kan nggak ada gambarnya ya, kayak 3D ini ya, kayak lu kalau males nggambar something terus kayak lu nemuin misalkan 3D model di internet terus kayak wih pasti lu seneng banget gitu. Soalnya kayak lu nggak usah gambar itu, kayak tinggal drag and drop to Blender, kasih lighting kayak selesai gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak suka nggambar sih kayak susah juga ya hidup di ini jadi ilustrator. Dari kerjaannya gambar tiap hari, tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, looks real, prosnya ya, jadi artis sketch their head. Jadi maksudnya lu kalau lihat gambar Chestone tuh kayak ini gimana bikinnya gitu. Kalau misalkan lu kayak tools lu cuman 2D gitu kan, kayak ini nggak mungkin lah gue bikinnya kayak gini gitu, karena sangat real gitu. Walaupun sebenarnya seorang 2D artis yang full 2D itu nggak perlu juga kayak concern dirinya dengan gambar yang sangat realistik itu seperti Chestone ya, karena keduanya itu punya path yang berbeda gitu. Karena kayak lo kalau misalkan seorang Chestone tuh mungkin dia nggak bakal lihat kayak gambar splash art itu terus dia mungkin kayak sedih gitu, nggak tahu sih ya, kayak gue pengen splash art gitu atau gimana. Kayak harusnya sih enggak, karena keduanya itu path yang berbeda dan masing-masing ada pros and cons-nya masing-masing gitu. Jadi kayak, cuman kalau misalkan lu ingin gambarnya seperti dia gitu ya, pengen yang realistik banget terus kayak bikin tuh di artis lain gak ke kepala gitu, nah ini adalah sesuatu yang lu boleh jadikan goal gitu ya. Kayak gue pengen 3D gue bagus nih, gue pengen yang gambar gue clean and tidy nih, yang keempat nih prosnya. Terus gambar gue pengen kelihatan kayak gimana nih bikinnya gitu, kayak pokoknya kayak craftsmanship-nya kayak tinggi gitu. Nah ini salah satunya gitu. Pun space art gue craftsmanship-nya tinggi sih, cuman mungkin estetiknya beda ya. Oke. Jadi konsepnya ya tadi, karena lu harus jago ya lu harus get good in 3D gitu ya. Jago bikin modelingnya harus yang bagus, nggak bisa ngasal-ngasal kayak gue bikin tadi. Terus kayak bikin backgroundnya kayak harus sesuai gitu. Jadi kayak banyak yang harus dibikin sendiri kadang-kadang ya, karena lagi kalau misalnya kerjaannya tuh dekat sama konsep artis yang notabene dia kayak bikin semaunya kan. Kayak gue bikin lantai terus lantainya kabel-kabel semua gitu misalkan. Nah itu kan lo nggak mungkin download di internet kan misalkan. Jadi kayak lo harus bikin sendiri tuh. Nah itu harus jago kalau misalkan lo mau bikin realistik gitu. Nah itu. Terus yang kedua, a lot of time spend making models, jelas karena dia udah full 3D. Jadi 2D-nya paling cuma di hari akhir gitu misalkan, kayak udah selesai nih full rendernya terus kayak udah perfect nih. Bahkan kayak kalau misalkan gambar gua tadi kan depth-nya gitu aja kan, kayak semuanya tajam kan. Kalau misalkan 3D generate yang bagus tuh kayak udah ada noise-nya, terus udah ada yang ngeblur-ngeblurnya, terus ada efek halation-nya. Atau halation ya? Yang kalau misalkan lu foto-foto jadul kayak ada merah-merahnya gitu, kalau benda terang, nah itu halation. Nah gitu, jadi kayak udah ada add-on-nya, notes-notes yang lu nggak tahu gitu. Nah kayak gitu itu makan waktu banget dan itu udah 3D-nya tapi udah perfect banget. Jadi kayak di hari akhir lu cuman gosok-gosok dikit udah gitu, jadi. Terus tapi cons-nya bisa looks amateur and to 3D is if you like aesthetic. Jadi maksudnya lu sering nggak sih lihat kayak ini 3D model ya, misalkan di ArtStation nih kayak udah bagus modelnya, tapi kok kelihatannya kayak nggak jadi gitu. Kelihatannya kayak bukan ilustrasi beneran gitu. Jadi kayak kesannya 3D banget. Nah itu karena
si artisnya itu kurang paham estetiknya gimana kayak bikin itu kelihatan seperti ilustrasi yang jadi. Dia memang mungkin jago bikin 3D model gitu kayak terus detail sekali ya, tapi cara lightingnya terus cara komposisiinnya kayak kalau misalkan nggak ngerti itu kayak bisa bikinnya kelihatan amatir ya, dan sangat 3D gitu kayak lo ngerti kan sih kalau misalnya kayak 3D banget gitu kayak nggak apa ya, kalau bisa lu bandingin film yang udah di eh, yang udah di yang ada di bioskop itu ya, itu kan udah mengalami banyak ini ya proses proses apa ya, post processing lah istilahnya, kayak udah ada grading, VFX, terus kayak ada noise, ada apa. Nah itu tuh perlu estetik gitu. Kayak nggak cuman kayak lu 3D render, bikin modeling udah bagus terus di render udah aja. Kayak semuanya tajam terus kameranya nggak ada depth-nya gimana, nggak ada asap-asapnya gimana, itu bikin gambar lu kayak pasti flat dan gak menarik. Sayang. Tapi itu sangat rentan banget kalau full 3D. Terus yang terakhir ya, kalau misalkan lu full 3D itu biasanya rough color step-nya di skip biasanya, soalnya kayak lu udah sketsa approve langsung aja bikin ini ya blocking terus langsung bikin 3D-nya kan lebih cepat dibanding lu bikin color lagi terus nggak ini gitu, nggak produktif. Jadi kayak gambar gua tadi itu gua langsung final tuh ini, soalnya udah bikin gue pasang-pasang ininya model-modelnya terus kayak di lighting udah jadi ya kan, tinggal di edit Photoshop sejam selesai gitu. Nah ini gue contoh yang berhasil gitu, tapi karena lo skip rough color step itu jadi bisa contour revision gitu. Kalau misalkan ternyata mau ini, ternyata mau itu. Nah kalau misalkan oke-nya di 3D ya bisa lu misalkan mau di rotate dikit bisa di rotate dikit lah, itu prosnya ya kalau di 3D. Kalau misalkan tapi ada yang diubah drastis gitu, lo harus ngulang lagi modelingnya ya kan. Jadi itu aja sih kayak cons-nya situ. Jadi kita udah bahas 5-5-nya, lu bisa kebayang lah ya kayak lu pengen yang kayak gimana. Jadi masing-masing ini juga ada plus minusnya, terus secara estetik juga berbeda nih. Kayak ada yang full 2D ya pasti lu tau lah kayak Magic apa, kayak Space Art itu bisa dibilang hampir full 2D ya, meskipun kayak lu lihat kayak misalkan si Jennifer Weisling ada bikin backgroundnya itu pakai reference 3D ya, tapi dia cuma pengen tahu lightingnya, terus misalkan kayak bentuknya gimana sih dari bawah gitu, udah cuma sampai situ full stop. Sisanya 2D and drawing gitu. Kalau misalkan lu pengen itu berarti 20% ya, kayak cuma lighting apa kayak bentuknya gimana. 50% udah lebih lanjut, udah modeling apa. Kalau misalkan lu nggak mau menyentuh modeling, mending jangan naik ke sini gitu. Nah ini seenggaknya kayak lo harus belajar sedikit tutorial Blender, kayak modeling apa, kayak modeling armor lah, modeling apa gitu, kayak ini harus udah masuk. Meskipun kayak lo bisa pilih-pilih, kayak misalkan gue nggak bisa modeling ini baju misalkan, udah skip aja kayak lo, tapi modeling yang lain yang hard surface tapi mudah gitu bisa di 50% nih. Udah lanjut ya 75% nih, udah kayak bajunya lo nggak bisa polos, kayak harus ada teksturnya, harus ada list emasnya, terus ada desainnya gitu. Itu sesuatu yang lebih hard di 3D ya. Tapi lo kayak nggak harus kayak 3D lo kelihatan bagus banget, karena lo bakal tetap ada paintingnya ya. Jadi not full 3D. Untuk sementara sih yang full 3D sih, kecuali lo jago banget sih agak sulit. Jadi kalau gue sendiri pribadi lebih suka yang 25-75 ini. Gue juga suka full 2D sih, cuman maksudnya karena gue udah belajar 3D, sayang gitu kalau misalnya gue nggak seenggaknya incorporate sedikit kayak pemahaman 3D gue di workflow gue gitu. Jadi kayak 25% kadang gue pakai, 50% pakai, 75% ya tergantung waktu yang gue punya, karena gue masih modelingnya kurang jago. Jadi misalkan gue stop di 50% aja udah. Terus atau tergantung ilustrasi juga, kalau ilustrasinya nggak perlu modeling heavy, oke gue step di 25% udah cukup nih. Karena misalkan gue bikin apa ya,
orangnya bugil semua misalkan, kayak ngapain gue bikin modeling gitu aneh-aneh, kan soalnya udah orangnya bugil semua dong, berarti udah stop 25% gitu. Jadi kayak ini juga berarti yang tadi gue bilang kayak termasuk skill level ya. Misalkan skill level lu cuman pengennya sampai ini 3D-nya segimana gitu, ya udah segitu aja gitu. Nggak usah sampai full, nggak usah perlu belajar sculpting mati-matian kayak C-Stone gitu. Kecuali lu emang doyan sculpting ya, jadi nggak usah dipaksakan full 3D. Jadi itu sih yang gua maksud ya, kayak workflow 2D atau 3D ini lo bisa pilih nih sekarang maunya seberapa 3D yang lo involve, seberapa 2D yang lo masukin gitu. Terus kayak pikirkan kayak estetik apa yang lo pengen di gambar lo. Pengen kayak kelihatan realistik kah gitu. Kalau nggak pengen kelihatan terlalu realistik ngapain lo kayak banyak belajar 3D modeling ini gitu. Kayak menghabiskan waktu, mungkin pakai buat reference aja, cukup buat lighting kah, buat angle kah, buat drawing kah gitu. Cukup di 25%, dah cukup. Atau 50 sedikit gitu. Di atas itu mungkin udah waste of your time. Kalau misalkan lu pengen realistik, boleh kayak di atas 50, kayak 75, kayak lu modeling lama-lama gitu. Gitu. Jadi semoga semua ini bisa jadi pertimbangan kalian ya untuk belajar 3D atau enggak. Oke, mantap Gitu sekali. sih. Mantap. Wah, jadi pertama pasti Mantap. belajarnya lewat mana aja ya, lewat internet atau lewat kelas gitu ya. Kalau lu Banyak dulu lewat banget kelas sih. ya, Bet, ya? Gue ada kelas, ada Blender Donut juga di internet. Iya, itu awal-awal tuh donat tuh. Ya tapi emang 3D itu sangat amat membantu, kayak cut waktu cepet banget gitu. Kalau lo bisa Kira-kira 3D-nya. Iya, kira-kira dari teman-teman nih ada pertanyaan nggak ya? Boleh kalau dia mau tanya. Ada yang mau nanya silakan. Kita tadi lagi ngomongin workflow-nya Billy nih. Gue Gimana? rasa yang lain juga banyak yang workflow-nya ini sih kayak lebih jelas gitu. Tapi ini dari yang gue alamin sendiri sih. Mm-mm. Yang biasa lu pakai ya. Ya biasa gue pakai. Mantap. Terus gue juga nggak mengadopsi salah satu. Gue tergantung itu kayak tadi. Kayak subject matter-nya apa. Kira-kira ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Di JMA tadinya ngambil kelas siapa ya kak? Kelas siapa ya? Si Martin itu yang orang One Pixel bekas. Nggak salah yang Blender for 2D for 3D for 2D artist nggak salah. 2D for 3D artists itu harganya lumayan mahal sebenarnya, kayak $700 nggak salah, USD ya. Tapi sebenarnya intinya sih kayak lu belajar fundamental Blender, terus kayak lu aplikasiin di 2D sebenarnya dia gitu ya. Tapi meskipun itu dia nggak fokus di karakter, dia fokus di environment. Tapi itu cukup bantu gua sih buat kickstart ini perjalanan Blender gua sih, perjalanan 3D gitu. Kalau misalkan nggak sanggup bayar $700, bisa juga dengan lihat tutorial di YouTube, udah cukup shortcutnya, terus kayak toolsnya apa aja gitu. Terus saya belajar modeling sedikit, cukup sebenarnya. Mantap. Resource-nya Ada udah lagi banyak yang mau banget. nanya? Kalau kalian sih gimana? Pakai 3D nggak? Siapa? Lu nanya ke gua. Iya, lu sama Fajar. Gua kadang pakai, kadang enggak. Oh, Gua tergantung waktu sih. Kalau waktunya memadai, mencukupi, gua pakai. Gitu. Kalau gue udah pasti kalau ada gambar karakter pasti pakai sih. buat ini Saat reference buat doang. lighting udah, reference lighting udah pasti pakai kalau lighting. Ya, Susah lu kalau nggak pakai. tapi lu modeling atau enggak? Atau cuma Nggak, karakternya doang buat karakter aja. Nah, itu masuk yang 25% berarti.
karakternya aja. Mm-mm. Itu udah paling mudah itu buat reference. Paling mudah udah. Hmm, Soalnya kita kan biasanya kalau nggak pakai 3D pun kita harus cari reference lighting kan. Misal muka nih lighting dari samping gini ya. iya iya Pasti harus pakai reference dong. betul. Jadi kalau bikin sendiri kan lebih enak juga jadinya. Hmm, Lebih akurat kayak kata lu tadi. iya. Itu bisa kameranya juga bisa aneh-aneh gitu. Dari bawah banget. Iya, Kalau foto orang kan kadang-kadang nggak bisa dari bawah banget, terus kayak nggak ada propsnya gitu. iya benar sekali. Itu. Paling standar lah. Kira-kira ada lagi nggak yang mau nanya nih? Wih. Kalau bikin tutorial ini 3D dan 2D gue masih belum berani sekarang karena ntar isinya gue ini apa di YouTube cari tutorial ini modeling atau tutorial troubleshooting Blender gitu, nggak berani gue, ntar aja ya tutorialnya ya. Tunggu kita udah Ya menguasai ya. ya Iya. jadi skill gue cuman cukup untuk bikin ilustrasi, nggak cukup buat ngajar. Atau yang ini doang, yang 25% doang. Ya itu sih gampang banget lah ya, tapi itu Gampang banget. nggak usah bikin Tapi tutorialnya. itu bagi sebagian orang itu loh, bingung loh kayak pakai apa yang enak ya? Kan macam-macam juga kan. Ya ya Humannya kan ya beda-beda kan. ya Menarik ya sih ya bisa sih itu. saya jadi topik next time. Mm-mm. Penggunaan Timelinenya 3D berapa 25%. timelinenya berapa hari from start to finish? Sebenarnya biasanya sih per gambar kan sebulan nih. Tapi kan kita nggak mungkin sebulan ngerjain satu gambar tuh. Kayak Pekerjaan gacuan lain juga. ya kerjaan lain. Jadi tapi kalau misalkan dipadatin gitu harinya mungkin seminggu kali. Jadi kayak sebulan kalau lebih 4 gambar bisa. Tapi tergantung ya. Kayak kadang-kadang gua ngerjain cuma 3, kadang-kadang 2. Soalnya kan kayak kita juga ada kerjaan lain kan kayak ngurus studio lah apa gitu. Jadi kayak nggak full ngegambar gitu sekarang. Ngurus Jadi kucing. ngurus kucing, masak apa. Nah, jadi biasanya sih start to finish seminggu ya. Jadi nah kalau misalkan awak pertama kali belajar Blender terus kayak mau masukin workflow, nah itu pasti bakal ke-stretch sih. Bakal lebih dari seminggu soalnya namanya lo mau adjust workflow itu pasti ada hal yang lo nggak biasa gitu. Nah itu lumrah. Tapi karena itulah jadi makin lama makin cepat gitu workflow-nya karena dibiasain, dipaksa gitu dimasukin. Lama shortcut-nya makin cepat. Nah begitu seharusnya. Jadi ancang-ancang aja kalau misalkan udah mau cobain workflow 3D nih. Ya udah jadi ambil deadline-nya kayak agak jauhan dikit atau kerjainnya lebih early gitu. Jadi nggak mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Billy Space Art Karina dibuat berapa lama pakai 3D nggak? Karena itu nggak pakai 3D, itu full 2D ya. Jadi kalau kata gue Space Art tuh masih buat 3D itu masih agak apa ya? Exaggerate-nya tuh agak susah gitu kalau misalkan di 3D itu ya. Meskipun bisa buat lighting atau apa, tapi kalau misalkan pakai 3D itu bakal agak apa ya, dari 3D-nya tuh agak molos gitu nggak sih? Jadi kayak agak jauh gitu karena estetiknya tuh berbeda gitu. Karena Space Art tuh lo nggak nyari realistik tapi pengen nyari yang paling keren gitu istilahnya. Jadi kayak Yes. yang keren itu jadi semuanya ada exaggerate, lightingnya kayak exaggerate, kayak formnya lah exaggerate, terus kayak perspektifnya lah. Jadi kayak itu pun jadi semua aspek itu kayak bertentangan sama 3D gitu. Jadi kayak keduanya itu partnya berbeda. Jadi kalau mau pakai itu paling buat reference aja. Ya, misalkan lo ada lighting yang lo nggak ngerti, ada part armor yang lo nggak paham, terus kayak gedung misalkan kayak lo malas bikin, kayak lo mau bikin gedungnya aja gitu, nah itu bisa. Nah itu dibuat berapa lama? Kalau gua ingat sih sebenarnya deadline-nya sebulan ya, cuman susahnya itu klien Chinese kalau nggak salah itu banyak feedbacknya karena
keterbatasan bahasa juga waktu itu ya. Jadi karena dia feedbacknya Chinese meskipun gue mukanya Cina tapi gue nggak bisa bahasa Cina gitu. Jadi terus saya di situ agak ngaret dikit salah. Jadi kayak sebulan setengah atau 2 bulan gue. Tapi seru sih bikinnya itu. Jadi tapi sebenarnya bikinnya gambarnya sendiri kurang lebih sebulan ya. Sebulan deadline-nya gitu. Pengerjaannya paling 2 minggu kayaknya. Kalau nggak salah inget. 2 minggu tuh nggak masuk ini ya, nggak masuk weekend. Cuman work hour aja gitu dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu gue nggak kerja kecuali pengen atau ada mendadak. Hitungnya berarti kayak 10 hari kali ya. 10 hari. Yang spesat yang lama rendernya sih. Kalau sketsa oke lah, ada mungkin bikin banyak gitu. Tapi kayak teks 2 hari doang cukup. 2 hari 3 hari kalau mau max. Color juga render sih yang agak lama sih. Karena perlu yang nggak ada brushstroke-nya kan pengennya gitu. Jadi kayak semuanya dirapiin. Gitu sih. Coba menjawab ya. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Ada yang lagi typing tapi ini. Win. Sejauh ini artwork yang paling susah bikin apa kok? Aduh. Apa ya artwork paling susah ya? Nggak ada tuh. Wah, Udah bisa 3D semua bisa lah ya semuanya. Ya kan dulu ya bikin crowd udah bisa, bikin perang udah bisa. Ya perang kalau bisa bikin perang kan kebayangnya susah tapi sebenarnya nggak susah, ribet sih kalau perang itu sebenarnya. Males gitu. Jadi bukan susah ya. Letih sih itu, bukan susah. Kalau scene perang itu males iya tapi sulit. Mungkin kalau gue bikin yang abstrak itu lebih susah ya, karena gue kalau 3D kan sesuatu yang abstraksi lebih sulit di ini ya, bayangkan ya. Jadi kayak misalkan gue lihat Stone tuh ada 3D model yang bukan 3D model, ilustrasi yang sangat objeknya tuh abstrak, itu kayak gue amazed gitu lihat. Kayak ini gimana bikinnya gitu. Pun jelas pakai 3D model, cuman kayak visualisasinya susah gitu. Yang susah gitu mungkin sulit tuh. Koko lagi intern tempat apa gitu nggak sekarang? Wah, intern apa ya? Enggak, gue nggak intern. Bukan ini di apa? Di Indo, bukan di luar negeri. Jadi kayak Indo ini siapa yang mau nerima gue kerja? Kayaknya nggak ada. Karena umurnya Sanggup bayar. udah 30 umurnya kok, bukan sanggup bayar. Bukan masalah umur, sanggup bayar. Wah, udah umur 30 ya. Nah, jadi sekarang sibuknya freelance sama manage studio aja, Polar Serpong. Udah cukup menyibukkan buat kami. Kami berdua sama istri. Ayo, siapa lagi mau tanya? Silakan. Mumpung Bapak Billy ada di sini. Wih. Ya, anak binus betul. Tapi di binus nggak diajarin yang gini-gini. Aku bingung mau ngambil binus atau keluar negeri. Oh, keluar negeri kemana tuh? Kalau punya Keluar duit, aja pokoknya. ya kalau ada duit mah keluar negeri juga nggak apa-apa. Iya, kalau ada duit.
Gue juga kalau ada duit mah pengen keluar negeri. Iya, cita-citaku gitu. Nggak cita-cita sih, pengen aja. Nggak juga nggak apa-apa. Soalnya gue kan cita-citanya pengen di ilustrator, bukan pengen ke luar negeri sebenarnya. FZD sekarang lagi nggak aktif ya, tapi katanya bentar lagi mau dibuka lagi katanya. Sekarang lagi nggak nerima lagi. Terus kayak tempatnya juga lagi tutup kan. Jadi mungkin dia mau pindah juga. Renov atau apa gitu. Lagi si Feng Zhou-nya kan lagi jalan-jalan ke luar negeri akhir-akhir ini. Ya, jadi FZD-nya tutup gitu. Tapi dengar-dengar katanya mau buka lagi. Visit Ya bagus. Feng Shui. Visit. Lu gaji berapa kok, dibayar per hour atau gimana kalau freelance? Wih, nanya gaji. Gimana tuh kok? Oh, di sini tuh nanya gaji dilarang dong. Weh, Masa nanya nggak nggak boleh apa-apa, gitu? nggak usah dijawab. Oh, Tuh, tapi ini dilarang. sih, kalau benar-benar Dilarang. pengen Pak, tahu tuh yang lu, dilarang tuh bukan yang nanyanya, yang dilarang lunya Bil, lu dilarang jawab. kalau menjawab. Iya. Nah, lain kali gue bikin sesi itu deh, sesi apa Wih, tentang harga dan bayaran. wih, Jadi menarik. bukan berarti gue nggak mau jawab, tapi ada sesinya sendiri entar. Karena itu lumayan topik yang menarik ya, kayak cara lu ini apa menghargai Menentukan gambar, Nentuin menentukan harga. harga, terus kayak mau dibayar berapa gitu, kurang lebih gitu. Tuh. Mantap. Tapi kalau pengen tahu sih sebenarnya bisa cari di internet sih. Gaji kita Gajinya Billy. semua, gaji kita semua. Gajinya Billy. Kan tadi gue udah Gimana kasih, caranya? udah kasih bocor kan sebulan gue bisa gambar berapa gitu. Terus kayak, Hah? ya kan terus kayak lu tinggal hitung aja kayak misalkan dari Magic itu berapa sih ininya gitu, kali bayarannya. 4. Terus kayak kan ada di internet tuh kayak bayarannya segini, terus kayak lu kali 4 aja gitu, kalau lebih segitu. Itu bocoran aja sih. Jadi gue menjawab tuh tidak menjawab kan. Enggak menjawab lu. Menjawab Udin lah aja, itu. Bil. Lo kalau 500 juta sebulan, Bil. amin amin Ya kan, Bil? Wih. amin Apa 600, Bil? amin. Amin. Nambah terus. Ada tanya Amin nih, aja dulu. ada nanya beneran nih. Aspek 3D gitu yang perlu belajarin buat ilustrasi apa aja kok, biar tahu batas-batasannya aja, apa perlu sampai UV unwrap, retopologi segala macam. Oke, pertanyaan bagus. Jadi aspek 3D ya, tergantung percentage tadi ya. Jadi yang udah pasti harus dipelajari itu shortcuts ya. Shortcut itu harus pelajari. Terus cara bikin objek, cara delete objek itu udah pasti harus dipelajari. Terus kayak tutorial donat ya boleh, meskipun tutorial donat tuh agak advance ya, tapi lebih modeling simple aja buat kayak kebiasaan sama interface-nya sama shortcut-nya gitu. Itu pasti. Nah, terus buat bikin karakter itu paling ya add-on-nya, misalkan Human Blender atau Dash, ya pelajari aja itu. Nah, kalau udah itu otomatis kayak lo harus tahu cara posing. Mungkin kalau rigging nggak perlu lah, misalkan kan rigging itu kayak advance ya. Terus juga jadi modelnya kadang kita nggak bikin sendiri gitu. Jadi cari yang udah ada rignya. Jadi udah tahu tadi apa posing. Terus cara render udah pasti. Cara setting render juga kayak canvas size, terus kayak kan ada kok Eevee, ada bloomnya, ada screen space reflection apa gitu. Terus tahu settingnya. Terus gitu dia. Oh, setting lighting kamera gitu. Itu yang 25%. Kalau yang lanjutnya udah pasti 3D modeling sih. 3D modeling lu harus lebih advance. Bisa bikin hard surface. Terus yang bukan hard surface juga, ya sculpting apa segala macam, baju.
Kalau udah 50%, 75 sih mungkin. Serah sih. Tapi pokoknya baju. Either ini marvelous di Blender. Bisa itu. Kalau udah baju udah pasti ya unwrap UV ya itu, terus texturing gitu boleh dipelajari sedikit. Meskipun texturing segala macam itu bisa di 2D sih. Paling gampang kan lu paint segala macam di 2D udah aja gitu. Tapi yang penting formnya lu udah ada di 3D. Retopo udah gak perlu lupain, soalnya lu bukan 3D artist. Terus ya paling background, compositing, udah sih. Kayak compositing juga nggak terlalu ini, gue juga nggak ada compositingnya. Semuanya kadang gue render flat, gue pisahin di Photoshop sendiri sih. Itu aja sih yang perlu dipelajari sejauh ini. Hair kadang juga gue bikin hair juga nggak, kadang dari 3D modeling aja gitu, nggak pakai hair yang satuan. Kayak gue pakai bikin dari blob aja, atau gue ambil hair di internet, ada yang udah free gitu, either free atau bayar gitu. Udah hair beneran, kadang nggak usah yang partikel yang strand satu-satuan gitu, kayak pokoknya formnya aja cukup. Soalnya kalau satu-satuan justru kadang lebih susah di paint ya, soalnya itu kayak terlalu realistik. Kalau misalkan yang udah bentuknya form aja gitu, nah itu lebih mudah tuh. Susah nyari klien gak sih? Cara bikin klien yang nyari kita gimana ya? Personal branding. Nah, kalau nyari klien itu sama topik another time, tapi tentu kita akan coba bahas ya. Nah itu satu sesi sendiri, tenang saja. Polis tuh, kok ada yang mau nanya, Polar Engine buka magang atau intern gak buat mahasiswa atau fresh graduate? Buka tapi nanti Belum bukan ya guys. sekarang. Tapi Ya. kalau buka pasti terima yang ini, fresh graduate terima, mahasiswa terima. Pokoknya kita fokusnya di portonya sih ya. Nggak peduli fresh graduate, nggak perlu umur 30. Umur 11 tahun aja kalau bisa bikin karya yang bagus gua rekrut. Nggak bisa kok Tapi itu. kita kena sanksi. Nggak boleh. Di bawah umurku. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Boleh, maaf. Nah. Dulu gue masuk Polar aja pas masih kuliah, semester 5 nggak salah. Wah, poli sih. Tapi udah nggak di bawah umur. Oh. Udah legal. Boleh Jar. Oh boleh. FBI itu datang. Mas, di Astrexel banyak banget yang pakai Unreal Engine UE, bisa dipakai sebagai pengganti Blender nggak sih? Apakah perannya beda dengan Blender? Bisa. Udah itu aja. Bukan buat posting. Ya kalau lu suka pakai Unreal, ya pakai aja Unreal. Kenapa enggak? Kalau gue udah nyaman di Blender ya gue pakai Blender. Kayak si orang lain juga banyak ya, misalkan di Blender terus pengen nyoba Unreal, pengen nyoba Unity, udah pindah aja, terus render yang lain itu bebas, namanya 3D. Di Blender lebih real sih, betul. Be real. Iya, daripada Unreal. Unreal emang gak real kan? Blender. Gitu, jadi lagi, tapi juga kadang-kadang ini sih kayak orang kalau udah belajar Blender biasanya ntar belajar software yang lain gitu. Adobe Substance lah, Marvelous lah gitu, ntar kayak otomatis kalau misalkan udah dive in gitu ntar bakal nyebar ke yang lain biasanya. Kayak gue juga ada Marvelous sedikit, kadang-kadang gitu. Mau nanya apa harus ninggalin art plus sini gitu gak sih? 3D AI kan bisa replace kita, nah tuh gimana tuh kok menurut tuh? Woi, itu gue udah bahas tuh soal AI itu di sesi sebelumnya. Lu boleh tonton aja, di buka YouTube kita, di Partikel kita ada bahas tentang AI. Kalau misalkan bisa replace kita atau enggak, jawabannya enggak definite ya. Kalau misalkan AI punya pistol terus kayak dia tembakin kita semua, dia pasti replace kita. Tapi untuk sekarang, iyalah.
Dia kan robot ya, gue mau bunuh pakai apa ya, gue nggak punya pistol sekarang. Kalau dia pegang pistol gue mampus pasti gitu. Jadi kalau misalkan sekarang eh, sih belum ya, kayak gue masih ada kerjaan, Kolis masih ada kerjaan, Fajar juga masih, Polar juga masih sibuk, jadi kayak untuk sekarang masih ada kerjaan. Kalau kedepannya kita nggak tahu ya, karena perkembangannya akan seperti apa. Tapi lebih jelasnya bisa lihat di sesi kita yang kemarin ya. Kita ada 2 kali bahas tentang AI nggak salah. Iya sampai capek. PK Bosen kan sampai bosen. seru aja ngobrolnya. Terus banyak possibility-nya sih. Bosen tau. US tauku dipakai buat render doang atau game engine, modelingnya tuh lain. Iya sih. Tapi UE Unreal Engine ya, game engine-nya ini powerful sih. Ya, makanya emang banyak yang pakai. Lo kalau lihat kayak real-realnya kan kayak bagus banget. Boleh cobain aja. Marvelous itu buat bikin baju kan kok. Iya, Marvelous apa sih, gue lupa namanya. Ya pokoknya Marvelous lah, kayak buat bikin baju itu. Sebenarnya di Blender juga bisa, cuma di Marvelous kayak lebih intuitif aja ya. Meskipun kalau udah lama nggak pakai pasti lupa bikin Marvelous, tapi lihat tutorialnya lagi aja ntar reminded lagi. Oh ya, kalau bikin Marvelous itu kalau misalkan punya pengetahuan menjahit itu lebih ini sih advantage sih. Soalnya dia sistemnya kayak jahit gitu soalnya. stitching. Ya. Kalau ZBrush bisa nggak kok? ZBrush bisa buat sculpting, bagus banget. Kalau tahan dengan UI-nya boleh pelajari ZBrush. Kita juga kan keluar di iPad nggak salah, katanya dengan UI yang lebih bagus. Jadi boleh dicek juga, iya katanya. Enak tuh. Ya itu kan nggak mungkin aneh-aneh kan di iPad, pasti di samping-samping doang gitu. Nah itu pasti lebih enak tuh, kayak Nomad Sculpt gitu mungkin. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya, lebih efisien menggunakan 3D itu tergantung workflow. Mana tuh? Tergantung macam-macam sih. Lebih efisien itu tergantung subject matter, tergantung jago atau enggak bikin 3D-nya. Kalau misalkan lo nggak bisa, ya pasti lebih nggak efisien pakai 3D. Jawabannya nggak definite, tapi lo bisa cross check aja dengan mana tadi gua share itu ya, yang ini, yang consideration sini. Kayak lo mau segimana gitu gambar lo gitu, involve 3D-nya. Ada lagi. Yang paling banyak dibutuhin sekarang posisi apa? Konsep art kan? Kalau industri kami sih bukan konsep art. Yang utama kami bergeraknya di bidang ilustrasi. Tapi konsep art kalau ditawarin kita terima kadang-kadang. Jadi nggak tahu ya kalau misalkan industri konsep art sekarang tuh lagi susah atau enggak gitu. Meskipun kelihatannya di Facebook banyak yang mengeluh ya, kayak studionya mengeluh, layoff lah atau ada yang bangkrut. Tapi kayaknya yang kerja juga masih banyak, jadi dibilang dibutuhin sih kayaknya masih dibutuhin ya. Ada rencana bikin game nggak ada, tapi gue lagi bikin board game. Itu termasuk game juga sih. Hah? Buat game apa lu? Belum Ada aja. Ada aja. Card game sih sebenarnya. Orang produktif ya. Gue iseng aja, tapi iseng-iseng berhadiah gitu. Iseng-iseng produktif. Iya. Seru ya bikin board game. Udah kayaknya udah gak ada pertanyaan dah. Iya nih. Udah malam juga. Semuanya udah pada capek.
Ya udah kalau gitu kita tutup saja. Oke, kita tutup saja ya. Ya, thank you semuanya yang udah mendengarkan hari ini celotehan Semoga saya. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Thank you semua. Bye-bye. Thank you Sampai so jumpa much. 2 minggu lagi. Bye.